lanjut dengan NIM 202405031102. Ini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya dari materi kelompok 1 hingga kelompok 5. Kita masuk ke kelompok pertama, yaitu pengertian manajemen dalam perspektif Islam. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap berbagai sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Manajemen sangat penting dalam suatu organisasi karena berfungsi untuk mengatur kegiatan agar berjalan secara terarah dan sistematis. Dalam perspektif Islam, manajemen tidak hanya berorientasi pada pencapaian tujuan duniawi, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai spiritual dan moral sesuai dengan ajaran Islam. Manajemen dalam Islam menekankan pada tanggung jawab, kejujuran, keadilan, dan amanah dalam mengelola suatu organisasi atau pekerjaan. Kemudian konsep dasar manajemen dalam Islam. Konsep dasar manajemen dalam Islam pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan konsep manajemen modern. Namun, dalam Islam, konsep tersebut harus dilandasi dengan nilai-nilai keimanan dan moral. Berikutnya, pengertian maqasid syariah. Secara bahasa, maqasid syariah berasal dari dua kata, yaitu maqasid yang berarti tujuan atau maksud, dan syariah yang berarti hukum atau aturan yang ditetapkan oleh Allah bagi umat manusia. Secara istilah, maqasid syariah dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh hukum Islam dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan bagi manusia di dunia maupun di akhirat. Prinsip-prinsip dasar maqasid syariah, yaitu yang pertama adalah keadilan, yang merupakan prinsip utama dalam Islam dalam kegiatan bisnis. Keadilan berarti memberikan hak kepada setiap pihak sesuai dengan porsinya serta tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Kemudian ada kejujuran atau sidik. Kejujuran merupakan nilai penting dalam bisnis Islam. Seorang pelaku usaha harus jujur dalam memberikan informasi mengenai produk atau jasa yang ditawarkannya. Kemudian ada amanah yang berarti dapat dipercaya, dan dalam menjalankan tanggung jawab, pelaku bisnis harus menjaga kepercayaan konsumen dan mitra bisnisnya. Kemudian ada transparansi. Semua transparansi bisnis harus dilakukan secara jelas dan terbuka sehingga tidak menimbulkan kerugian atau perselisihan di kemudian harinya. Kemudian yang terakhir ada tanggung jawab sosial. Dalam Islam, bisnis tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Oke, kemudian pengertian etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam adalah seperangkat nilai dan prinsip moral yang mengatur perilaku usaha berdasarkan ajaran Islam, Al-Quran, dan hadis. Etika ini menjadi pedoman untuk menentukan apakah suatu aktivitas bisnis benar atau salah secara syariat. Tujuan utama etika bisnis yaitu pertama mencapai keuntungan yang halal, memberikan manfaat bagi masyarakat, dan memperoleh keberkahan. Dalam Islam, semua aktivitas bisnis akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Oleh karena itu, praktik bisnis harus dijalankan. Dan ada beberapa praktik bisnis yang harus kita hindari atau yang dilarang seperti riba, penipuan, kekurangan maupun dan monopoli. Nabi Muhammad menjadi contoh nyata bagi pedagang yang jujur, amanah, dan berintegritas tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa etika adalah kunci utama keberhasilan bisnis jangka panjang. Kemudian kita masuk ke kepemimpinan Islam dalam organisasi bisnis. Kepemimpinan Islam adalah proses memimpin dan mengarahkan organisasi bisnis dengan melandaskan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, keadilan, amanah, dan tanggung jawab dalam Islam. Kepemimpinan bukan sekedar jabatan, tetapi merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan baik kepada manusia maupun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kepemimpinan Islam bersumber dari Al-Quran dan hadis. Manusia dipandang sebagai khalifah di bumi yang memiliki tanggung jawab untuk memimpin dengan baik. Selain itu, Islam menekankan pentingnya musyawarah
dalam pengambilan keputusan agar tercapai hasil yang adil dan bijaksana. Konsep kepemimpinan tidak hanya berorientasi pada keuntungan bisnis, tetapi juga pada nilai moral dan keberkahan. Seorang pemimpin harus mampu menjadi teladan dan mampu menciptakan lingkungan kerja yang harmonis serta seimbang antara tujuan dunia dan akhirat. Prinsip utama kepemimpinan Islam meliputi yang pertama amanah tanggung jawab, kemudian keadilan, musyawarah, keteladanan, dan yang terakhir tanggung jawab kepada Allah. Namun, penerapan kepemimpinan Islam menghadapi berbagai tantangan seperti dominasi sistem bisnis modern yang berorientasi pada keuntungan, kurangnya pemahaman tentang konsep Islam, perbedaan budaya, organisasi, serta masalah integritas, dan perkembangan teknologi yang sangat cepat. Kemudian kita masuk ke materi terakhir, yaitu manajemen sumber daya insani berbasis nilai-nilai syariah. Manajemen sumber daya insani adalah proses pengelolaan manusia dalam organisasi yang tidak hanya berfokus pada efisiensi dan produktivitas, tapi juga pada nilai spiritual, moral, dan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, manusia disebut insani karena memiliki akal, ruh, dan akhlak serta berperan sebagai khalifah di bumi. Yang pertama, konsep dasar manajemen sumber daya insani. Konsep dasar manajemen sumber daya insani yaitu mengintegritaskan manajemen modern dengan nilai-nilai Islam. Tujuannya bukan hanya mencapai keberhasilan organisasi, tetapi juga memperoleh keberkahan dan ridha Allah. Berbeda dengan manajemen konvensional yang berorientasi material, menekankan bahwa bekerja adalah bagian dari ibadah. Kemudian yang kedua, landasan syariah. Al-Quran, manusia sebagai khalifah. Quran surah Al-Baqarah ayat 30, dan perintah berlaku adil serta amanah di Quran surah An-Nisa ayat 58. Kemudian ada di hadis, setiap pemimpin bertanggung jawab atas amanahnya dan pentingnya profesionalisme menetapkan orang sesuai keahliannya. Kemudian prinsip-prinsip manajemen sumber daya insani. Prinsip utama dalam manajemen sumber daya insani yaitu meliputi tauhid, bekerja sebagai ibadah, kemudian amanah, dapat dipercaya dalam tugas, keadilan, perlakuan yang adil dalam organisasi, ihsan, bekerja secara optimal dan berkualitas, dan terakhir ada ukhuwah, hubungan kerja yang harmonis. Kemudian ada fungsi-fungsi manajemen sumber daya insani. Fungsi manajemen sumber daya insani dalam perspektif syariah meliputi perencanaan secara objektif dan maslahat, kemudian rekrutmen berdasarkan kompetensi dan integritas, kemudian pelatihan yang mencakup aspek teknis dan spiritual, kemudian kompensasi yang adil dan layak, dan yang terakhir evaluasi kinerja secara objektif dan transparan. Kemudian ada implementasi dalam lembaga syariah. Dalam praktiknya seperti bank syariah, BMT, dan lain-lain, manajemen sumber daya insani diterapkan melalui rekrutmen berbasis kompensasi dan akhlak, budaya kerja religius, berdoa, kajian etika kerja, kemudian kepemimpinan yang adil dan menjadi teladan, sistem kompensasi yang adil serta kesejahteraan sosial, dan terakhir evaluasi tidak hanya kinerja tetapi juga integritas. Dan mungkin itu saja dari saya. Maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum